Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 9 yang Ustadz banggakan, senang hari ini Ustadz bisa mempresentasikan tentang program Al-Quran yang Ustadz namai dengan sebutan Quranic Challenge. Ini berisi tentang harapan Ustadz terkait kalian yang berada di kelas 9. Apa saja? Baik, yang pertama adalah tentang saya kelas 9. Maka target utama yang harus kalian lakukan adalah kalian telah menambah tahfidz 3 juz. Selama kalian berada di Al-Uswah dari kelas 7, harapannya sampai kelas 9 kalian sudah menghafalkan 3 juz minimal. Bagi kalian yang belum sampai 3 juz, maka tahun ini adalah tahun terakhir bagi kalian untuk menyelesaikan program yang pertama, yaitu menambah 3 juz. Bagi kalian sudah sampai melebihi 3 juz, maka teruslah menambah, karena itu bisa jadi menjadi prestasi yang luar biasa bagi kalian. Yang kedua, anak-anak, saya kelas 9, maka tilawah bisa dilakukan dengan mandiri selama 6 halaman. Yang ketiga, anak-anak, murojaah yang biasanya kalian lakukan di sekolah sebelum dilaksanakan sholat Duhur dan Asar. Ketika masa pandemi tidak ada murojaah di sekolah, maka harus diganti di rumah. Murojaah itu minimal dilakukan 4 halaman. Berikutnya anak-anak, selanjutnya ada momen sertifikasi dan PPA Estafet yang harus kalian ikuti di tahun ini. Dan yang terakhir adalah koreksi Al-Quran. Apa itu? Insya Allah penjelasannya di slide berikutnya. Berikutnya anak-anak, bagi kalian yang sudah hampir 1 juz, maka ini ada momen yang luar biasa, yaitu sertifikasi. Tanggalnya ada tanggal 29 Agustus, 3 Oktober, 21 November, dan 12 Desember. Kalau dilihat masih lama, tapi ketika dilakukan pada hakikatnya amatlah dekat. Kenapa? Karena tanggal ini adalah tanggal perayaan hari hanya. Prosesnya sebelumnya, artinya ada sertifikasi, sebelumnya tentu ada pretest 1 dan pretest 2 yang harus kalian ikuti. Tanggalnya sebelum tanggal tersebut. Bagi kalian yang ingin di gelombang pertama, maka sekarang sudah mulai diasah kemampuan tahfidznya. Sampai pada semester akhir 1, itu ada 12 Desember. Artinya dalam 1 semester ini kami sediakan, kami beri kesempatan, sertifikasi itu ada 4 momen. Mudah-mudahan kalian mengikuti di salah satu momen itu. Berikutnya anak-anak, ini adalah program selanjutnya tentang koreksi Al-Quran. Apa itu koreksi Al-Quran? Koreksi Al-Quran itu adalah sebuah program dari kami, guru-guru Al-Quran, untuk meningkatkan kemampuan bacaan tahsin maupun tahfidz kalian yang di kelas 9 yang belum sesuai dengan target. Bagi kalian yang belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar, belum fasih, maka bisa didalami, bisa diperoleh dari momen program koreksi Al-Quran ini. Begitu pula dengan program tahfidznya, ketika kalian belum selesai 3 juz, maka kita selesaikan di momen koreksi Al-Quran ini. Untuk apa ini kita lakukan? Kita lakukan tujuannya hanya satu, untuk meningkatkan kemampuan Al-Quran kalian. Agar ketika masuk di SMA, ketika ada program tes Al-Quran, ini juga bukan menjadi kendala bagi kalian. Berikutnya adalah anak-anak, selama 1 tahun ke depan, pembelajaran Al-Quran akan tetap dimulai. Kita memakai aturan 3S. S yang pertama, siapkan hafalan kalian. Jadi sebelum kalian melakukan Zoom atau video call atau apapun aplikasi yang disepakati, siapkan hafalan sebelumnya. S yang kedua adalah setorkan tepat waktu. Ketika Ustadz menjadwalkan kalian di jam sekian, maka Ustadz harapkan
kalian langsung mensetorkan di hari itu, tidak lanjut ke hari berikutnya, karena itu nanti membuat lambat, membuat laju percepatan tahfidz semakin terhenti. Berikutnya adalah S yang ketiga, yaitu tentang simak bacaan teman. Ketika kalian sudah menghafalkan, sudah menyetorkan, maka kalian Ustadz harap berada dalam aplikasi tersebut, anggaplah Zoom, kalian simak bacaan teman-teman kalian. Itu adalah aturan pembelajaran Al-Quran terkait yang Ustadz singkat dengan 3S. Siapkan hafalan, setorkan dengan tepat waktu, simak bacaan teman kalian. Baik, berikutnya, dalam setoran Al-Quran itu ada dua hal. Satu, menyetorkan tahfidz secara live, secara langsung. Yang kedua adalah menyetorkan tahsin 4 baris. Momen yang kedua, tahsin ini seperti hal yang baru, yang tahun kemarin belum ada. Ini dilakukan untuk apa? Untuk menjaga kualitas bacaan Al-Quran kalian. Ustadz ada informasi bahwasannya ada anak yang tahun-tahun sebelumnya sudah munakosah, bacaannya sudah dianggap dengan benar dan baik dan lancar. Maka anak ini tidak bisa menjaga kualitas bacaan Al-Qurannya, sehingga ketika masuk tes di SMA, maka bacaan anak ini jauh daripada kualitas yang dulu ia dapatkan. Maka di sekolah Al-Uswah tahun TEPEL 2020 ini ada program khusus, yaitu menyetorkan tahsin 4 baris. Ingat, tugas kalian adalah membaca secara mandiri tilawah 6 halaman. Cuman yang disetorkan ke ustadz-ustadzah adalah 4 baris, itu pun dilakukan dengan voice note. Kamu rekam suaramu, kemudian kalian setorkan ke HP ustadz-ustadzah pengajar kalian. Baik, ingat ya, dua bentuk setoran Al-Quran, yaitu tahfidz secara live dan tahsin 4 baris. Berikutnya, ustadz-ustadzah memberikan nasihat kepada kalian. Kelas 9 adalah kesempatan terakhir belajar di SMP IT Al-Uswah Surabaya. Maka ciptakan kesan yang terindah, kesan yang terbaik, kesan yang kiranya bisa menjadi uswah untuk teman-teman atau adik-adik kalian. Perbaiki apa yang belum sempurna. Ketika kalian selama ini belum bisa memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua, belum memberikan prestasi yang luar biasa, maka tahun ini adalah tahun kesempatan untuk memperbaiki apa yang belum sempurna. Berikutnya adalah bawa nama baik orang tua kalian, ustadz-ustadzah kalian, dan juga agama kalian. Jangan bertindak yang kurang baik, yang itu nanti pada akhirnya akan mencemarkan nama baik orang tua, nama baik ustadz-ustadzah, dan tentunya na'udzubillah, nama baik agama kita. Terakhir, Ustadz berdoa mudah-mudahan kalian meraih 2 kesuksesan, yaitu sukses di dunia dan sukses pula di akhirat. Amin. Yang terakhir, Ustadz mohon doakanlah ustadz-ustadzah kalian, semoga guru-guru kalian diberikan umur yang panjang, serta diberikan berkah pada pekerjaan dan kehidupan mereka. Allahumma ighfir lil muallimin wa atil a'malukum wa barik lahum fi kasbihim wa ma'ashihim. Baik, itu yang dapat Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.